bersama dengan saya Mr. Sorchan. Saat ini kita akan belajar bagaimana hidup bahagia, bagaimana hidup awet muda, panjang umur. Saya pernah bicara itu di segmen yang sebelumnya di channel YouTube saya. Nah, kita akan membahas bahwa orang yang awet muda dan panjang umur itu haruslah orang yang bahagia. Tapi sebenarnya apa sih kebahagiaan itu? Kebahagiaan hidup itu adalah saat kita bisa fleksibel atau kita bisa bersikap pada kondisi dan situasi. Biasanya orang akan sulit ketika menghadapi situasi yang sulit. Maksudnya sikap kita akan diuji ketika situasi itu sulit. Nah, sikap yang baik, orang yang bahagia itu bukan orang yang menghindari hal-hal yang sulit. Justru bagaimana dia dapat menghadapi hal-hal yang sulit itu atau dia menerobos, dia melewati hal yang sulit. Nah, ternyata hal-hal sulit dalam kehidupan kita banyak ya. Misalnya menyangkut pribadi kita. Misalnya kita menjadi pribadi yang suka emosional, suka marah-marah kepada pasangan kita, kepada anak-anak kita atau di kantor. Sehingga kita menjadi stres, menjadi cemas, dan akhirnya kita sulit tidur, sulit istirahat, bahkan akhirnya kita sakit. Bahkan ada beberapa orang yang akhirnya menjadi stroke dan bisa saja mengakibatkan meninggal dunia karena pikiran yang terlalu tertekan di dalam dirinya. Nah, salah satu tips kunci untuk kita tadi berbahagia adalah bagaimana kita bersikap terhadap hal-hal yang sulit. Yaitu kita harus mengerti bahwa ada dua hal sebenarnya dalam kehidupan kita. Yaitu hal-hal yang bisa kita kendalikan dan hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan, yaitu bagaimana kita merespon hal tersebut. Nah, di dalam kehidupan kita secara manusia, ada beberapa hal di luar kendali kita yang memang dikendalikan oleh Sang Pencipta kehidupan atau dari alam semesta itu sendiri. Misalnya saat ini kita menghadapi pandemi virus corona atau COVID-19. Hal ini tentunya tidak bisa kita harus menerima situasi ini maksudnya. Tetapi dalam penerimaan itu juga bagaimana kita bersikap pada pandemi ini. Salah satu sikap dari pandemi ini yaitu mengurangi dampak pandemi tersebut, yaitu dengan memakai masker, cuci tangan, menjalankan protokol kesehatan, dan kita tetap menjaga imun kita. Nah, itu kesulitan salah satu contoh yang ada di alam semesta. Jadi intinya bahwa bagaimana kita menyikapi kesulitan. Bisa saja orang sulit ketika menanggapi misalnya perceraian. Suami istri yang bercerai, orang tua yang bercerai. Sikap kita terhadap situasi sulit itu sebenarnya bisa kita latih dalam proses mentoring. Sehingga kita bisa mengambil hal-hal positif dari kejadian yang sulit tersebut. Karena sebenarnya di dalam kehidupan manusia, apa sih sebenarnya bedanya orang yang berhasil dan orang yang gagal? Yaitu orang yang gagal dan orang berhasil sebenarnya sama-sama mengalami kesulitan. Orang yang gagal biasanya tidak mengambil manfaat di dalam kesulitan itu. Bahkan dia larut di dalam kesulitan itu, dia menyerah dan dia putus asa. Tetapi orang yang berhasil, ketika kesulitan itu datang dan dia mengalami banyak sekali mentok misalnya, stuck, dan dia tidak berhenti. Bagaimana kok dia bisa tidak berhenti? Dia mengkoreksi, dia mengintrospeksi, dia mengevaluasi, dia mengkoreksi. Oh, saya salahnya di sini, saya perbaiki lagi. Oh, saya salahnya di sini, saya memperbaiki lagi.
Ada salah satu hasil riset dari Harvard University ketika meneliti para wirausaha, para entrepreneur ketika lulus dari sekolah Harvard. Ada 1.000 orang yang dianalisis ketika mereka wisuda dan sampai mereka berhasil 10-15 tahun kemudian. Data menggambarkan bahwa orang-orang yang berhasil dalam melakukan usahanya, bisnisnya, adalah orang-orang yang sudah melakukan bisnis atau usaha yang ke-16. Berarti 15 kali dia gagal, yang ke-16 dia berhasil. Ini adalah salah satu contoh di mana kegagalan, kesulitan tidak perlu kita hindari. Tetapi kita mengkoreksi hal-hal sikap di dalam diri kita, pikiran kita, untuk memperbaiki langkah-langkah berikutnya. Bayangkan kalau ada orang yang melakukan usaha pada usaha yang ke-15. Bayangkan itu. Satu langkah lagi dia akan mengalami keberhasilan. Itulah yang dinamakan momentum. Kadangkala jarak antara kegagalan dan keberhasilan tipis sekali, yaitu satu langkah. Tetapi keberhasilan itu hanya diperoleh kepada orang yang tidak pernah berhenti berusaha. Saat orang itu berhenti, disitulah sebenarnya dia mengalami kegagalan. Jadi pada intinya, orang yang berhasil dan orang yang gagal, mereka sama-sama gagal. Tetapi orang yang berhasil, dia terus melangkah. Nah, tadi saya katakan bagaimana kebahagiaan itu bisa terjadi. Kebahagiaan terjadi, awet muda, panjang umur terjadi kalau kita bersikap yang benar terhadap kesulitan hidup. Salam sukses luar biasa, salam panjang umur, salam awet muda, dan salam kebahagiaan dari saya, Mr. Sorchan.